Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita kembali membuka 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat yang telah kita baca pada pertemuan kita yang lalu, dan kita akan kembali membacanya pada kesempatan ini. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudaraku sekalian, tidak bermaksud mau bluffing, tidak bermaksud mau mengucapkan sesuatu yang bersifat berlebihan atau hiperbola, atau sengaja membuat sesuatu yang sensasional. Tetapi berdasarkan apa yang telah kita baca ini, kita menemukan satu kalimat mengenai Injil yang lain atau Yesus yang lain. Yesus yang lain. Logikanya, saudaraku, ada pemberitaan tentang Yesus, ada penyembahan kepada Yesus, ada pemujaan kepada Yesus, ada promosi tentang Yesus, tetapi Yesus yang lain. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bisa. Faktanya pada zaman Paulus di Korintus telah terjadi hal tersebut. Bukan nama lain yang disebut, bukan nama lain yang disembah, bukan nama lain yang dijunjung tinggi, bukan nama lain yang diajarkan, tetapi nama Yesus. Tetapi Yesus yang lain berarti bukan Yesus yang asli. Berarti ini Yesus palsu. Berarti ini Yesus imitasi. Jika demikian, saudaraku, bukan tidak mungkin gereja hari ini juga menghadapi masalah yang sama. Dan juga gereja-gereja di sepanjang sejarah gereja. Selalu ada fenomena ini. Selalu ada kasus ini. Yesus yang lain yang diberitakan. Memang agak riskan dan sensitif, saudaraku, kalau kita bicara vulgar. Tetapi terpaksa harus vulgar. Tak peduli apakah ini sensitif atau tidak. Kita harus pertanyakan dengan serius, apakah Yesus yang diwartakan di berbagai komunitas Kristen, Yesus yang disebut-sebut, yang dipuji-puja dan disembah di banyak komunitas Kristen, adalah Yesus yang dinyatakan di dalam Injil. Masalahnya memang bagaimana kita bisa membedakan, Pak? Nah, saudara, jangan main-main dengan oknum yang namanya iblis ini. Jangan main-main dengan oknum yang namanya iblis ini. Di 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan bahwa dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ia mampu berlaku, bertindak, tampil sebagai malaikat terang. Ada banyak barang-barang palsu yang diproduksi. Tas, baju, sampai jam tangan. Begitu ahlinya ya, membuat imitasi sampai orang awam tidak bisa membedakan apakah ini jam merek asli atau imitasi, saudara. Tetapi bagaimanapun tukang jam tahu, kemampuan dari pabrik dari jam asli memproduksi jam asli itu tidak tertandingi oleh orang-orang yang membuat jam palsu.
Tetapi setan bisa membuat satu penipuan, imitasi yang nyaris tidak bisa dibedakan. Hati-hati ya. Di 2 Korintus 11 ayat 14 itu, ia mampu menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ayat yang kedua kita baca ulang, saudaraku. Mari kita lihat bagaimana Adam dan Hawa dijatuhkan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Yang penting bagaimana menjadi perawan suci. Setuju? Yang penting bagaimana menjadi perawan suci. Artinya, yang penting bagaimana menjadi seorang yang bisa berkonsolidasi dengan Tuhan, bisa kolaborasi dengan Tuhan, bisa tunduk mengabdi kepada Tuhan, bisa bersekutu dengan Dia. Siapakah kita? Siapakah kita boleh berkonsolidasi dengan Tuhan? Bisa kolaborasi dengan Tuhan. Siapa kita bisa menjadi kolega, teman, sekerja? Siapa kita boleh mengabdi sebagai hamba yang melayani? Tuhan mengatakan kamu akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam kemuliaan Bapakku. Siapa kita? Tetapi yang penting bagaimana menjadi perawan suci. Ini kata perawan ini hanya gambaran. Maksudnya Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Pribadi yang tidak bercacat. Pribadi yang tidak bercela. Itu yang penting. Ingat, itu yang penting. Siapakah kita boleh menjadi orang yang berdampingan dengan Tuhan. Dan itu Injil, itu kabar baik. Kurang dari ini bukan kabar baik. Ingat ini. Dan kebenaran itu utuh. Kebenaran itu bulat. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu absolut. Sebagian kebenaran itu palsu. Abu-abu itu sesat. Kalau tidak putih, hitam, titik. Siapakah kita boleh konsolidasi dengan Tuhan? Sebab Tuhan memang pada mulanya menjadikan manusia kawan sekerjanya. Supaya manusia menjadi hamba-hamba yang melaksanakan amanat Tuhan. Siapa kita boleh kerjasama dengan Tuhan? Siapa kita sehingga Tuhan berkenan menjadikan kita kawan sekerjanya? Tuhan Yesus berkata, kamu akan duduk bersama-sama dengan aku dalam kemuliaan Bapa di surga. Siapa kita? Itu kabar baik. Kurang dari ini bukan kabar baik. Untuk itu harus jadi perawan yang tidak bercela. Kurang dari ini sesat. Kurang dari ini sesat. Kita baca ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Coba kita kembali ke kitab Kejadian, mau tidak mau, karena Paulus menyentuh masalah ini. Karena Paulus menyinggung hal ini, mau tidak mau kita harus kembali kepada kasus kejatuhan manusia pertama. Iblis tidak berkata begini, Hawa, sembah aku, jangan sembah Tuhan. Enggak. Saya sudah katakan jangan main-main dengan setan, dengan oknum ini. Dia tidak berkata sembah aku. Apa itu Tuhan? Sembah saya. Enggak. Luar biasa licik. Kamu makan buah ini, kamu menjadi seperti Allah. Itu titik penting. Itu poin penting. Tuhan ciptakan begitu luar biasa buah-buah di taman ini. Terlebih yang satu ini yang kamu dilarang makan. Sebab kalau kamu makan, kamu bisa menjadi seperti Allah. Seperti Allah yang bagaimana Hawa tidak mempelajarinya dengan seksama. Mestinya cukup submit. Tuhan mengatakan engkau makan buah ini kamu mati. Titik. Lalu jangan makan. Saya bisa mengerti dan ini cukup logis kalau pada waktu itu Hawa menjadi bimbang. Dan akhirnya dia petik buah itu. Ketaatan itu memang tidak mudah.
Ketaatan yang sejati itu ketaatan under pressure. Di tengah-tengah tekanan. Di mana kita cenderung melakukan hal tersebut, tapi kita tidak melakukan. Itu baru ketaatan. Under pressure. Jadi ketaatan dalam ketertekanan. Jadi kalau saudara belum mengalami ini, rasanya Anda belum belajar menyangkal diri yang benar. Oke, nanti akan saya singgung hal ini ya. Saya belum ngomong intinya loh. Intinya ini. Kok buah sehebat ini nggak disuruh saya makan? Itu intinya. Sehingga Adam dan Hawa meragukan Tuhan. Tuhan yang bukan baik, sangat baik, sangat bisa dipercaya, sempurna kasih-Nya, diragukan. Saudara percaya nggak hari ini banyak orang bilang Allah baik, justru dia meragukan Tuhan. Oh Allah baik, sungguh baik, justru dia meragukan Tuhan. Ketika kita bertanya, mengapa kau katakan Allah baik? Jawabnya apa? Pada umumnya, Tuhan berkati aku dan rumah. Anak yang sehat, tidak punya masalah. Kamu salah, sangat keliru. Kamu pasti telah ditipu oleh setan. Tapi itu jadi tren sekarang. Belum nangkap saya ngomong apa kan? Belum nangkap kan? Buah sebaik ini kok dilarang untuk dimakan. Hawa mungkin belum mampu mencerna apa maksud Tuhan. Tapi seharusnya Hawa, Adam cukup taat. Sebab dia sungguh bisa dipercayai. A person can be trusted. Pribadi yang sangat bisa dipercayai. Jadi hari ini banyak orang berkata Allah itu baik. Justru dia tidak mengerti kebaikan Tuhan. Dia tidak percaya kebaikan Tuhan. Ketika kita tanya, mengapa kau katakan Allah itu baik? Allah menyelamatkan aku. Maksudnya apa keselamatan itu? Ya mati aku masuk surga. Sementara di dunia ini aku diberkati, dilindungi, dijaga. Pokoknya happy deh. Di situ kesalahan banyak orang, saudaraku sekalian. Dia tidak mengerti Injil yang benar. Dulu itulah yang saya lakukan. Aku melayani supaya orang diberkati Tuhan menurut konsepku. Menurut Injilku, menurut apa yang kupahami tentang pribadi Yesus Kristus. Dia akan membuat kamu ke surga. Sementara di dunia ini, kamu diberkati, usahamu diberkati, anak-anakmu diberkati, sehingga karir studinya berhasil. Kalau kamu sakit disembuhkan, kalau problem segera ditolong, pokoknya happy deh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu kepada kita. Tetapi itulah yang sekarang lebih laku, saudaraku. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Padahal tidak mengerti apa maksud kebaikan di situ. Justru itu meragukan Tuhan. Jadi iblis itu liciknya luar biasa. Dia berkata kalau engkau makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Ini tidak saya ada-adakan loh kalimat ini. Anda boleh renungkan secara logis. Buktinya kemudian Hawa memetik buah itu, artinya dia mau menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat. Dia pikir happy, salah, binasa. Mestinya ketika dia dalam kondisi tertekan, under pressure untuk memetik, dia harus submit. Ketika saudara harus meninggalkan dunia dan mencintai Tuhan dan segala-galanya, dan mengikuti jalan Tuhan atau Injil yang sejati, Anda melewati masa-masa under pressure. Keadaan Anda tidak sama dengan dunia ini, makin tidak sama. Justru itu yang Tuhan mau. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Anda under pressure. Ketika kita menanggalkan keinginan-keinginan naluri kemanusiaan kita, kita under pressure. Kita dalam tekanan. Tapi disitulah kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita sungguh-sungguh gak mengikuti Yesus yang asli. Bukan Yesus yang lain. Dan kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil itu saudaraku sekalian menyakitkan, bahkan membunuh. Membunuh naluri kemanusiaan kita. Jadi sebenarnya benar apa yang dikatakan Tuhan. Sedikit sekali orang yang selamat itu. Sedikit sekali.
Jadi jangan heran kalau sekarang ini anak-anak muda, anak-anak remaja kita pada umumnya sama dengan dunia. Kegemaran-kegemarannya sama dengan dunia. Tadi saya bertemu dengan seorang gadis manis. Dia berkata, "Om, saya mau sekolah misi, saya mau dikirim ke Irian." Waduh, saya jarang ketemu manusia macam ini. Nah, jangan kamu bertindak sebelum kamu ketemu saya nanti. Aku takut kamu tidak ngerti apa yang kamu katakan. Tetapi api seperti ini jarang kita temukan. Om, saya mau melayani Tuhan, saya mau dikirim ke Irian, saya punya beban merubah orang-orang Irian. Waduh, ini benar nih apinya. Tapi caranya how to do it, itu yang mesti dia tahu. Tapi api seperti ini hampir tidak aja temukan dalam diri anak muda sekarang. Anak muda sekarang yang taunya film, tontonan, dugem, kafe, jalan-jalan. Dipikirnya itu wajar. Lalu kalau kita berkata, "Ya nak, kita mencari Tuhan." "Ya deh Om, tapi ya sambil menyelam minum air." Kalau kamu turuti apa yang saya katakan, nak, kamu under pressure. Tapi kalau kamu melakukan dengan sungguh-sungguh, kamu bisa dirubah sehingga mengasihi Tuhan, melayani Tuhan menjadi kesukaan hidupmu satu-satunya. Kita sudah menjadi begitu sama dengan dunia ini. Kompromi-kompromi itu loh. Harus dipahami bahwa keselamatan itu bukan sekedar terhindar dari neraka dan boleh masuk surga. Itu buah keselamatan. Keselamatan itu usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan di dalam usaha Tuhan lewat Roh Kudus mengembalikan kita pada rancangannya, kita harus meresponi anugerah itu. Sebab tidak otomatis. Abraham dipilih Tuhan bukan karena Abraham baik. Kita tidak pernah tahu apa prestasi Abraham. Kalau ada prestasi pasti Alkitab mencatat. Tapi yang dicatat Alkitab adalah respon Abraham ketika berkata, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Itu responnya. Apa respon saudara? Apa respon saudara? Tuhan Yesus yang diajarkan dalam kitab Injil, itu Tuhan Yesus yang membuat kita jadi manusia lain di dunia ini. Manusia aneh, mungkin juga bisa dianggap nyentrik. Tapi ingat, saya selalu mengatakan, berusahalah tetap sama, seperti sama dengan dunia. Seolah-olah sama, tapi dalamnya beda. Kita harus bijaksana dan berhikmat di tengah-tengah dunia yang jahat ini, supaya kita bisa menjangkau manusia sebanyak mungkin. Injil yang benar itu merenggut kita, membetot kita dari pola hidup manusia di sekitar kita. Itu Injil yang benar. Tidak ada kompromi, tidak ada kesamaan sama sekali dengan dunia sekitar kita, saudaraku. Tidak ada kesamaan sama sekali. Kenapa bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan Allah harus disunat? Kenapa disunat? Distempel aja jidatnya selesai. Distempel kayak plek, pakai apa begitu? Seperti kuda distempel, pakai besi panas, lalu ada tanda di situ, nyata-nyata ini orang Yahudi. Bagaimana bisa memeriksa Yahudi atau tidak Yahudi? Kok di bagian yang paling misteri dan rahasia? Tuhan juga mengatakan sunat hati. Saya cuma mau memberitahu dua hal. Yang pertama, bagian di mana manusia bisa mencapai klimaks kepuasan, di situ disakiti. Yang kedua, tanda sebagai umat pilihan Allah memang sangat pribadi. Sunat hati, apa kesenangan hidup kita? Semua kita manusia yang punya naluri kemanusiaan. Terhormat itu senang, dipuji orang itu senang, punya banyak itu senang. Tetapi justru di situ Tuhan memerenggut habis. Dan saya telah dilatih Tuhan bertahun-tahun untuk itu. Dan sering saya mengeluh, hanya mungkin tidak terdengar di telinga orang. Tuhan, kenapa aku selalu dibawa ke masalah ini, Tuhan? Di dalam keadaan di mana seolah-olah nggak ada orang tolong saya. Tapi disitulah, saudaraku, keangkuhan, kesombongan saya terus diremukkan oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau Tuhan giring saya kepada prosesi kematian. Dan ini sangat pribadi. Sangat pribadi. Nyatanya Pak Eres masih naik mobil bagus, baju juga bagus. Ini bukan ukuran, saudara. Kalau Tuhan suruh saya pakai kaos, saya buka baju, saya pakai kaos saya. Mau? Konyol bukan?
Kok Peres naik mobil? Kalau Tuhan suruh saya jalan kaki dari Cideng ke sini, saya jalan kaki. Tuhan tahu. Kalaupun Tuhan suruh saya jalan merangkak, saya merangkak. Asal Tuhan senang. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi Tuhan bawa saya kepada proses kematian. Sehingga saya bisa mengucapkan kalimat ini dan mengerti apa artinya Injil yang sesungguhnya. Sebab begitu Tuhan Yesus tampil, dia berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Lepaskan segala sesuatu, ikut aku. Tidak ada tuh kalimat di mana kita boleh sama seperti anak-anak dunia sekitar kita. Dunia ini bukan rumahmu. Jelas yang dikatakan Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kita yang berani melangkah. Dan saya kadang-kadang jaga perasaan orang masih pakai bahasa-bahasa yang bisa diterima lah. Jangan terlalu fanatik lah. Lu kan pendeta, kalau dia kan bukan pendeta. Sekarang saya mau mengatakan, you pendeta atau bukan, ini firman Tuhan yang tidak kenal situasi, kan bukan etika situasi. Kebenaran itu bulat, utuh, dan mutlak. Tidak ada jalan untuk selamat kecuali kita menjadi radikal buat Tuhan Yesus. Radikal tidak harus dari teriak-teriak radikal, saudaraku. Sebab yang radikal itu adalah seorang yang senyap. Tapi dalam tindakan konkret, dia mencintai Tuhan lebih dari mencintai nyawanya sendiri. Kalau sekarang orang teriak-teriak, Allah itu baik, luar biasa, dahsyat. Yesus tidak mengajarkan begitu. Justru dia menunjukkan jalan ketidakberdayaan. Jalan kemiskinan. Dia menunjukkan cara-cara yang tidak dimengerti oleh manusia. Tapi itulah jalan Tuhan. Dia memilih jalan salib itu. Dan Tuhan mengajarkan jalan yang sama untuk kita. Setan tuh licik banget loh. Ayo puji Tuhan, dia baik. Terus kita teriak semua, Tuhan tuh baik. Di mana baiknya? Baik menurutmu aja. Tuh, setan enggak tuh. Injil adalah kabar baik. Harus baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Baik cara Tuhan, bukan cara kita. Itu setan. Puji Tuhan. Ayo pujilah dia baik. Ntar seneng dia. Ayo puji, dia baik. Baik yang bagaimana? Baik menurutmu aja. Coba, betapa mengerikan itu, saudara. Lalu kita mendapat kesan Tuhan itu senang. Kita puji-puji seperti itu. Dan kita pikir Tuhan gila hormat. Tuhan menyukai seremonial dan ritual. Padahal Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan liturgi. Sekarang zamannya Tuhan senang kita nari-nari seperti Daud. Saya mau tanya, di mana ayatnya itu? Itu pemulihan Pondok Daud. Apakah Pondok Daud di situ berarti puji-pujian? Ngerti enggak maksud Tuhan di situ? Tuhan sendiri berkata, kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan sistem. Jadi kalau kita menafsirkan salah, jadi salahlah. Bukan saya anti pujian penyembahan, bukan. Yang penting esensinya, bukan lahiriah atau fisiknya. Kristen kita justru nampak pada waktu kita hidup setiap hari. Di gereja ini, di persekutuan, ketika kita kumpul dengan orang-orang Kristen, kita terkondisi munafik. Jadi makin banyak ke gereja bisa makin karena terkondisi. Kalau masuk satu teater, apakah mau menonton orkestra atau film, begitu kursi penuh, bisa bergumam, sialan. Tapi kalau di gereja, begitu kursi penuh, dia cuma berkata, kok penuh ya? Di gereja. Coba di gereja kakimu keinjek kursi orang. Bukan kaki loh. Orang menggeser kursi lalu nginjek kaki saudara. Sakit bukan main. Saudara bisa lempar senyum dan berkata, never mind. Coba di luar sono. Nggak usah kayak kursi. Baru setengah tenaga. Darah muncrat ke atas. Dan berkata, matamu di mana? Padahal jelas mata masih di sini dan tidak pernah bisa dipindahkan di belakang. Begitu mudah kita menangis di sini. Oh haleluya. Haleluya. Gereja-gereja tertentu yang melatih jemaatnya untuk gampang nangis. Haleluya. Itu nggak ada apa nangis sendiri. Lama-lama sakit jiwa loh. Bukan saya tidak setuju saudara menangis. Saya juga kadang-kadang menangis. Kita kemas kebaktian seheboh mungkin, sehikmat mungkin, seperasaan mungkin, emosi diledakkan. Lalu kita merasa telah berpartisipasi menyenangkan Tuhan.
Padahal Christianity is not religion but the way of life. Bagaimana jalan hidup kita setiap hari. Maka Injil lah yang harus memandu kita. Tetapi Injil tertulis secara tertulis tidak cukup kalau bukan Roh Kudus yang pimpin kita. Makanya kita harus berkolaborasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita oleh Bapa di surga, menuntun kita kepada segala kebenaran, memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang Bapa di surga kehendaki. Kembali kita baca ayat yang ketiga. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kesetiaan yang sejati. Jadi ada kesetiaan yang pura-pura. Dan ini bukan satu rahasia. Kalau orang sudah rajin ke gereja, menyanyi memuji Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan, memberi persembahan, yaitu persepuluhan, buah sulung, apalagi sudah merasa setia kepada Tuhan. Sekalipun kau memberikan seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia. Kasih. Memperlakukan pribadi Kristus sebab Allah itu kasih adanya. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati. Jadi kita harus tahu, kesetiaan sejati itu yang bagaimana, saudaraku? Yang bagaimana? Mungkin kalimat ini tidak menyenangkan. Tetapi saya harus mengatakan, jangan membuat kekristenan kita rusak oleh kebaktian dan liturgi. Seolah-olah liturgi gereja kita merepresentasi keimanan kita, kesalehan kita yang berkenan kepada Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki bagaimana sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Lalu jangan saudara menuduh saya sebagai anti kebaktian, anti liturgi. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah jangan merusak kekristenan dengan menekankan liturgi atau seremonial atau ritual gereja. Kesalahan ini luar biasa. Nyaris kita tidak bisa pikirkan mengapa kita menjadi sebegitu bodoh. Kalau 9.999 biru, Pak Eras kuning sendiri, yang gila siapa kira-kira? Mau tidak mau orang memandang saya jadi sesat. Karena seolah-olah menentang liturgi atau melawan gereja-gereja yang mengagungkan liturgi. Saya tidak anti liturgi. Saya cuma mengingatkan bahwa kekristenan kita tidak cukup diwakili dengan liturgi. Dan kalau kita sudah berliturgi baik-baik, lalu Tuhan memberkati kita. Saudara pikir Tuhan itu siapa? Seolah-olah Tuhan boleh disuap dengan liturgi, disuap dengan kebaktian. Mirip orang datang ke dukun membawa ayam hitam. Liturgi itu ayam hitam. Padahal Tuhan tidak boleh sokong seperti itu. Dia bukan hanya baik, tapi sangat baik. Saudara tahu nggak, tanpa kita sadari waktu kita diajak memuji-muji Tuhan, Allah itu baik, Allah itu baik, lalu kita bisa membuat Allah jadi baik? Nggak begitu, saudara. Nggak gitu kok Pak. Tidak bisa tidak. Khususnya orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Dia pikir dia menyenangkan Tuhan dengan memuji-muji Allah itu baik. Lalu Allah jadi baik. Justru Anda meragukan Allah itu baik. Itu setan membuat Hawa meragukan Tuhan. Pohon sebaik itu gak boleh dimakan loh. Kok buah sebaik ini bisa bikin aku menjadi seperti Allah. Kok dilarang dimakan? Tuhan menyembunyikan sesuatu. Tuhan gak mau terus terang. Tuhan takut disaingi. Tuh lihat jahatnya setan tuh. Lihat jahatnya setan itu saudara. Saudara mengerti maksudnya? Kalau aku gak memuji-muji Tuhan, gak menari-nari, gak datang ke gereja, Tuhan gak baik kepadaku. Tuh lihat. Saya bukan anti saudara datang ke gereja. Tapi untuk apa ke gereja? Itu persoalannya. Dan kalau saya mengajak saudara bersekutu bersama di gereja, untuk apa saudara saya ajak bersekutu di gereja ini? Untuk apa? Kalau hanya untuk memenuhi gereja, memenuhi kas gereja, untuk membangun fasilitas gereja, di mana itu membawa keberhasilan karir pendeta, saya telah memanipulasi saudara untuk kepentingan saya pribadi. Saya harus siap seperti Yohanes Pembaptis yang pakai baju kulit binatang, ya, bukan berarti lalu nanti saya pakai kulit sapi. Wah Pak Eras, kau tuh pakai jaket kulit sapi, karena dia meniru Yohanes Pembaptis. Enggak, maksud saya adalah apapun yang terjadi,
Apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Yohanes Pembaptis kalau berkhotbah, saudara, nggak takut digebuki, nggak takut dilempari batu. Dia anak imam. Dia tinggalkan keagungan sebagai keluarga imam. Dia berkhotbah bukan di bait suci, di padang belantara. Nggak ada keindahannya. Tapi lihat keberaniannya. Dia bisa berkata kepada pendengarnya, "Hai kamu ular beludak." Coba. "Hai kamu ular beludak." Itu makian. Kalau Yohanes Pembaptis khotbah pada zaman sekarang, saudara, langsung di blacklist. Di blacklist oleh gereja-gereja dan dinyatakan sesat. Saudara, coba Hawa diperdaya. Apa ndak bisa orang sekarang diperdaya? Orang demennya berkat jasmani, sukanya materi, jiwanya materialisme. Justru itu yang akan dibetot. Tapi justru itu yang mau dilestarikan status quo. Nah, lalu dikasih deh khotbah-khotbah yang Allah itu baik. Amin. Luar biasa memulihkan ekonomimu. Allah itu baik memulihkan ekonomimu, kesehatanmu, keluargamu, karirmu, studimu. Haleluya. Jemaat, haleluya. Ini dia yang ku cari. Dia tahu apa yang ku mau. Bukan aku tahu apa yang ku mau, tapi dia tahu apa yang ku mau. Padahal dia yang kamu sebut bukan Yesus yang diciptakan Alkitab. Itu Yesus yang lain. Kalau ada orang mau protes, "Pak, emangnya hanya Pak Eras yang mengajarkan Yesus yang benar?" Saya nggak ngomong gitu loh. You jangan marah dulu. Banyak hamba Tuhan mengajarkan Yesus yang benar. Tapi tidak sedikit Yesus palsu diajarkan juga oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi, yuk kita duduk dengan rendah hati. You periksa. You lihat. Apakah Yesus yang saudara ajarkan, Yesus yang dalam Alkitab? Kalau saudara tidak mengajarkan mulai sekarang, suatu kali nanti pendengarmu tidak sanggup lagi mendengar Yesus berbicara. Sebab sudah terbiasa mendengar Yesus yang lain. Ini membuka telinga untuk hal-hal yang menyenangkan, saudaraku. Sederhana. Tapi semua ini kebenaran dan logik. Benar-benar logik. Jujur, tidak ada yang diuntungkan kecuali kemuliaan bagi Tuhan dan saudara yang terberkati oleh kebenaran ini. Ayat 3 dibaca ulang. Selalu kita baca ulang. Tetapi aku takut, sampai takut loh. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dengan kelicikannya. Terus? Sebab kamu sabar saja. Nah, kamu sabar saja. Mestinya kamu tidak sabar. Kita saudara seiman, Pak, ya harus mengasihi satu dengan yang lain. Nanti dulu. Imannya dia kepada Yesus yang benar atau Yesus yang lain? Nah, ini masalah. Apalagi di timur. Kalau kita bicara seolah-olah menyerang orang lain, kita dianggap sebagai orang jahat. Kan Yesus penuh kasih, Pak. Mosok anak Yesus ngomongin nyakitin siapa? Kalau kamu merasa disakiti, berarti kamu termasuk yang salah itu. Sebab kalau kamu anak yang Tuhan, kamu gak merasa disakiti. Terima kasih teguran itu. Itu yang benar. Jadi yang merasa disakiti, dia gak benar. Itu maksudnya. Kalau orang mendengar kebenaran, ini kan bukan mengagungkan Erastus, bukan mengagungkan gereja, ini kan Yesus, Tuhan kita yang kita mau pelajari. Ya terima kasih dong. Siapa yang diuntungkan? Kalau sampai you marah, saya kasih tahu ya, rusak pikiranmu. Roh yang ada padamu bukan roh Allah. Seandainya kamu benar disalahkan pun kamu gak marah kok. Apalagi kalau kamu salah ini. Itu loh masalahnya. Baca ulangi lagi ayat 4. Biar kapok. Sebab kamu sabar saja. Kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, mestinya kamu gak boleh sabar. Kamu mesti marah. Kamu mesti berkata salah, sesat, ngawur, rusak. Harus berani berkata. Kalau anak kita mau minum racun, dipikirnya susu, gimana reaksi saudara? Marah. Nggak mungkin kita berkata, "Nak, itu racun, nak.
Ayo jangan diminum ya, tetap diminum. Kalau perlu kita timpuk pakai bakyak. Betul saudara? Ya iyalah saudara. Mau minum sesuatu yang merusak bisa ditampar tangan supaya tumpah. Itu minuman, itu bukan susu, nah itu racun. Memang masalahnya membedakan madu dan racun agak susah ini. Kalau kita menghayati api kekal, lalu kita melihat orang berbondong-bondong beruyun-uyun ke sana, kita akan punya sense of crisis, saudaraku. Ya saya harap kita punya sense of crisis ini. Saya bersyukur kalau Tuhan menempatkan sahabat-sahabat yang mendukung saya dalam pelayanan. Kemarin di Malang yang datang 460 lebih. 460 lebih. Kita minta hamba Tuhan aktivis gereja untuk hadir. Luar biasa. Responnya luar biasa. Mulai dari jam 9, 9:15 ya. Tanya jawab sampai jam 2 lewat. Setengah 2 nih, udah saya mesti istirahat. 5 jam saya berdiri. Nggak duduk. Saya tahu apa yang terjadi. Pegel. Mengajar tanya jawab 5 jam. Nggak duduk. Jadi waktu istirahat 15-20 menit pun saya berdiri. Kenapa? Wawancara. Jadi saya nggak duduk sama sekali. Ini kebenaran harus sampai ke ujung bumi. Supaya Yesus yang sejati, Yesus yang benar yang diberitakan. Saudaralah yang harus meneruskan ini. Jangan Yesus yang lain yang diberitakan. Kita harus marah kudus. Bukan marah destruktif, tapi marah konstruktif. Jadi marah suci. Saya kalau usah ngomong marah suci, jangan dikit-dikit kalau marah. Ini marah suci ini. Itu kurang ajar. Pembenaran itu. Yang tahu kita marah suci atau marah kodok itu yang tahu Tuhan. Terus, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terus kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kita harus belajar Injil yang benar, Yesus yang benar, yang melahirkan roh yang benar. Kita akan belajar lain waktu. Amin.